22 pembahasan. A. Pengertian proposisi. Proposisi adalah istilah yang digunakan untuk kalimat pernyataan yang memiliki arti penuh dan utuh. Hal ini berarti suatu kalimat harus dapat dipercaya, disaksikan, disangkal, atau dibuktikan benar tidaknya. Singkatnya, proposisi adalah pernyataan mengenai hal yang dapat dinilai benar atau salah. Menurut syarat proposisi merupakan pernyataan yang dapat dibuktikan kebenarannya atau dapat ditolak kesalahannya yang terkandung di dalamnya. Sejalan dengan pendapat tersebut, Rahayu menyatakan proposisi adalah kalimat yang mengandung pernyataan tentang hubungan fakta-fakta yang dapat dinilai benar atau salah. Jadi dari pendapat tersebut dapat diketahui bahwa proposisi masih perlu dibuktikan kebenarannya, tidak hanya diterima begitu saja oleh pembaca. B. Bentuk-bentuk proposisi. Proposisi dibagi menjadi 3 bagian, yaitu proposisi kategorik, proposisi hipotetis, dan proposisi disjungtif. 1. Proposisi kategorik. Proposisi kategorik adalah proposisi yang mengandung pernyataan tanpa adanya syarat seperti A. Hasan sedang sakit. B. Anak-anak yang tinggal di asrama adalah mahasiswa. C. Orang rajin akan mendapatkan sesuatu yang lebih dari yang mereka harapkan. Proposisi kategorik yang paling sederhana terdiri dari 1 term subjek, 1 term predikat, 1 kopula, dan 1 kuantifier. Kita akan menjelaskan satu persatu antara subjek, predikat, kopula, dan kuantifier. 1. Subjek adalah sebuah yang menjadi pokok pembicaraan. B. Predikat adalah yang menerangkan subjek. C. Kopula adalah kata yang menyatukan hubungan antara subjek dan predikat. D. Kuantifier adalah kata yang menunjukkan banyaknya satuan yang diikat oleh subjek. 2. Proposisi hipotetis. Proposisi hipotetis adalah proposisi yang sifatnya pengakuan atau pengingkaran yang terkandung di dalamnya adalah dengan syarat. Proposisi hipotetis berdasarkan syarat yang di dalamnya dibagi menjadi 3, yaitu A. Proposisi kondisional. Proposisi kondisional adalah proposisi yang menyatakan suatu kondisi hubungan tergantungan antara 2 proposisi. B. Proposisi disjungtif. Proposisi disjungtif adalah proposisi yang mengandung kemungkinan-kemungkinan atau pilihan-pilihan. C. Proposisi konjungtif. Proposisi konjungtif adalah proposisi yang memiliki 2 predikat yang tidak mungkin sama sekali memiliki kebenaran pada saat yang bersamaan. 3. Proposisi disjungtif. Seperti juga proposisi hipotetik, proposisi disjungtif pada hakikatnya juga terdiri dari 2 buah proposisi kategori. C. Jenis-jenis proposisi. Proposisi dibagi menjadi beberapa jenis, di antaranya adalah 1. Proposisi tunggal. Proposisi tunggal merupakan sebuah kalimat yang terdiri dari predikat dan subjek. Contoh, kelinci merupakan suatu hewan peliharaan. Dalam kurung, subjek kelinci, predikat hewan peliharaan. 2. Proposisi majemuk. Proposisi majemuk merupakan sebuah kalimat yang terdiri dari 1 subjek dan 2 predikat, atau dapat terdiri dari 2 kalimat yang terpisah. Contoh, macan merupakan suatu hewan peliharaan dan berjenis omnivora. Dalam kurung, subjek macan, predikat hewan peliharaan dan omnivora. Proposisi pertanyaan. Proposisi pernyataan. Proposisi pernyataan merupakan sebuah pernyataan yang membenarkan atau mutlak. Contoh, semua makhluk hidup yang ada di dunia ini pasti akan mati. 4. Proposisi pernyataan bersyarat. Proposisi pernyataan bersyarat merupakan sebuah pernyataan yang berisi pernyataan yang mencakup penolakan atau pembenaran bersyarat atau opsional. Contoh, langit akan menjadi gelap ketika akan turun hujan. 5. Proposisi singular. Proposisi
proposisi pula merupakan sebuah kalimat yang dapat mengatakan sesuatu yang spesifik dan biasanya berisi ini dalam suatu kata. Contoh, rumah itu milik Pak Zainal Abidin. 8. Proposisi universal. Proposisi universal merupakan sebuah kalimat yang berisi pernyataan tentang semua hal. Biasanya kalimat tersebut dapat menggunakan semua kata yang berada di dalamnya. Contoh, semua manusia harus memiliki 2 mata. 7. Proposisi spesifik. Proposisi spesifik adalah kalimat yang tidak menunjukkan masalah secara keseluruhan atau sebagian. Kalimat ini biasanya ditandai dengan penggunaan tidak semua frasa. Contoh, tidak semua anak laki-laki sifatnya nakal. Bab 3 penutup. A. Kesimpulan. Dari makalah di atas dapat disimpulkan beberapa hal berikut. 1. Proposisi adalah istilah yang digunakan untuk kalimat pernyataan yang memiliki arti penuh dan utuh. Hal ini berarti suatu kalimat harus dapat dipercaya, disaksikan, disangkal, dan dibuktikan benar tidaknya. 2. Proposisi dibagi menjadi 3, yaitu proposisi kategorik, proposisi hipotesis, dan proposisi disjunktif. Yang ketiga, proposisi dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu proposisi tunggal, proposisi majemuk, proposisi pernyataan, proposisi pernyataan bersyarat, proposisi singular, proposisi universal, dan proposisi spesifik.